pada abad ke-14 di sebuah wilayah yang suci dan dipenuhi legenda. Lahirlah sebuah kisah yang akan membentuk salah satu seni bela diri paling bersejarah di Jepang. Kita kembali ke tahun 1318 di Kumano, Honggu, Prefektur Wakayama. Disinilah Ryushin Yakushimaru dilahirkan, seorang anak yang kelak menjadi pendiri Kukishin Ryu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ryushin lahir dari klan yang sangat berpengaruh, keturunan klan Fujiwara, yang telah melayani selama beberapa generasi sebagai Beto atau pengawas kuil. Klan ini bukan hanya penjaga spiritual, tetapi juga pemimpin Angkatan Laut Kumano dalam Perang Taira Minamoto. Namun, kelahiran Ryushin bukanlah hal yang mudah. Ibunya, Chigusa Hime, mengalami kesulitan untuk hamil. Dalam keputusasaannya, ia berziarah ke kuil Enryakuji di Gunung Hie dan berdoa kepada Buddha Yakushi untuk meminta bantuan. Tak lama setelah itu, doanya terkabul. Ia hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Yakushimaru, sesuai dengan nama dewa yang telah membantunya. Sejak muda, Ryushin Yakushimaru telah dibimbing untuk menjadi prajurit yang tangguh. Ia mempelajari seni bela diri dan ilmu militer yang dikenal sebagai Shinden Fujiwara Musoryu dari kakeknya. Ia juga mendalami Shugendo, praktek pertapaan gunung, dari ayahnya. Perjalanannya membawanya ke Kyoto, di mana ia memperdalam pengetahuannya tentang Buddhisme esoteris. Ia juga mengasah keterampilannya di Gunung Kurama dan dikenal sebagai ahli Kujihiho dan On Myodo. Pada tahun 1335, ketika ia berusia 17 tahun, Ryushin terlibat dalam perang besar antara Pengadilan Utara dan Pengadilan Selatan. Ia bergabung dengan Pengadilan Utara di bawah pimpinan Takeuji Ashikaga. Pada Juni 1336, pasukannya berhasil menaklukkan benteng Pengadilan Selatan di Gunung Hie, dan Kaisar Go-Daigo ditangkap. Namun, perlakuan yang diterima Kaisar sangatlah buruk. Hati Ryushin merasa tidak tenang. Ada kemungkinan untuk membebaskan Kaisar dari perlakuan kasar yang ia terima, ucap Ryushin. Saya akan merencanakan penyelamatannya bersama beberapa konspirator setia, termasuk Oe Gyobu Dayu Kageshige, Besho Saburo Takanori, Yoshi Iga Nyudo, dan Kisuin Soshin Hogen. Ryushin menyusun rencana. Mereka berhasil menerobos masuk ke istana Kazanin dan membantu Kaisar Go-Daigo melarikan diri ke Yoshino. Tak butuh waktu lama bagi pasukan Pengadilan Utara untuk menyadari pelarian itu. Adik dari Takeuji, Tadayoshi Kuragitoge, mengirim 10.000 prajurit untuk mengejar mereka. Ryushin dan para konspiratornya disudutkan di Kuragaritoge, sebuah jalur pegunungan yang berada di perbatasan prefektur Osaka dan Nara. Disinilah mereka melakukan perlawanan. Masing-masing memilih senjata yang mereka kuasai. Kageshige menggunakan pedang, Takatoku dengan busur dan anak panah, dan Ryushin dengan naginatanya yang panjang. Jumlah musuh yang jauh lebih banyak memaksa mereka untuk bertarung dengan strategi dan penghindaran. Di tengah pertempuran, sebuah kejadian tak terduga terjadi.
Bilah Naginata Ryushin terputus. Ryushin tidak menyerah. Ia menggunakan sisa gagang Naginatanya sebagai tongkat. Ia menjatuhkan musuh di dekatnya dan mengayunkan tongkatnya di udara untuk menjauhkan yang lain, sambil mengucapkan Kojikiri. Gerakan-gerakan ini bukan hanya untuk bertarung, tetapi juga untuk bertahan hidup. Dikatakan bahwa teknik Bojutsu dalam Kuki Shinryu kemudian dirancang berdasarkan metode yang ia gunakan pada kesempatan tersebut. Berkat ketahanan mereka, bala bantuan dari Yoshino akhirnya tiba. Mereka berhasil membawa Kaisar Go-Daigo ke tempat yang aman, dan Ryushin pun berhasil merebut kembali 3 harta karun istana kekaisaran. Kaisar Go-Daigo sangat terkesan dengan kesetiaan Ryushin dan bertanya tentang teknik rahasianya. Itu adalah teknik rahasia yang diwariskan dalam keluargaku. Ini adalah seni rahasia Kuji, jawab Ryushin. Sebagai bentuk penghargaan, Kaisar membuat pengumuman penting. Tuhan tahu kesetiaanmu, katanya. Kau harus mengubah nama keluargamu, Fujiwara, menjadi Kuki. Nama ini memiliki makna yang dalam. Ku berarti 9 dalam bahasa Jepang, sementara Ki dapat diucapkan kami jika dilafalkan dengan cara Jepang, yang berarti roh suci atau onigami. Berlawanan dengan Oni, yang berarti roh jahat. Jadi, nama Kuki sebenarnya adalah Kukami atau 9 dewa. Namun seiring berjalannya waktu, pengucapan Kuki menjadi lazim sejak zaman Edo. Tragisnya, kemenangan ini membawa duka. Ibu Ryushin tidak bisa menerima bahwa putranya memihak Pengadilan Utara, yang dianggap sebagai musuh keluarganya. Ia pergi ke Musashi dan meninggal dalam kesedihan. Untuk menghormati ibunya, Ryushin menciptakan Kukishin Bojutsu yang ia sebut Juji Roppou Kujidome dan mendedikasikan hidupnya untuk melindungi Kaisar Go-Daigo. Sejak saat itu, seni bela diri Kuki Shinryu diwariskan dalam 6 disiplin ilmu utama. Setiap disiplin memiliki filosofi dan sejarahnya tersendiri. Taijutsu atau seni tubuh yang mencakup kuncian, pukulan, dan tendangan, dimodifikasi oleh kepala sekolah ke-7 agar sesuai dengan zamannya. Kenpo atau hukum pedang terkenal dengan teknik tebasan ke atas yang menjadi ciri khasnya. Teknik ini menjadi legendaris setelah Yoshitaka Kuki, kepala keluarga ke-9, menggunakannya untuk mengalahkan laksamana musuh dalam pertempuran laut. Kisah heroik lainnya adalah asal mula Hanbojutsu atau seni tongkat pendek. Dalam pertempuran Nagashino, seorang prajurit bernama Ukon Kuriyama, ketika tombaknya patah, ia terus bertarung dengan sisa gagangnya dan berhasil mengalahkan lawannya. Dari peristiwa ini, Hanbojutsu secara resmi dimasukkan ke dalam Kuki Shinryu. Dokumen kuno yang berisi catatan keluarga Kuki atau yang dikenal sebagai Kuki Arsip tersimpan dalam gulungan dan transkripsi. Gulungan-gulungan ini dikenal publik pada tahun 1941 ketika Miura Ichiro menerbitkan tulisan yang berjudul A Study of Kuki Arsip. Hingga hari ini, semangat dan teknik Kuki Shinryu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Berbagai cabang seni bela diri ini masih aktif dan diajarkan di seluruh dunia, termasuk oleh Bujinkan, Hontai Yoshinryu, dan Motoha Yoshinryu, yang masing-masing memiliki garis keturunan dan sejarahnya sendiri. Keluarga Kuki sendiri mempertahankan garis keturunan yang disebut Kukami Shinryu, yang dipimpin oleh Eichoku Takatsuka di bawah pengawasan Soke ke-28, Ietaka Kuki. Dari legenda yang lahir di medan perang, Kuki Shinryu tetap hidup. Ini bukan hanya tentang teknik bertarung, tetapi juga tentang warisan yang syarat dengan kehormatan, kesetiaan, dan dedikasi.
Sebuah kisah abadi tentang seorang prajurit yang berani menentang arus demi kebenaran dan menciptakan sebuah seni bela diri yang akan terus hidup selama berabad-abad. Demikianlah bahasan kali ini. Sampai jumpa di Bahas Budo berikutnya.